Ustadz, bagaimana hukumnya jika bangun subuh tepat saat matahari terbit? Apakah langsung sholat subuh atau nunggu sampai waktu boleh sholat? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustadz, bagaimana hukumnya jika bangun subuh tepat saat matahari terbit? Apakah langsung sholat subuh atau nunggu sampai waktu boleh sholat? Ini laut yang bergelombang. Lalu kemudian terbit matahari. Terbit matahari. Kapan waktu tak boleh sholat itu? Pertama, ketika terbit. Terbit namanya syuruk. Kedua, ketika tenggelam, namanya ghurub. Ketiga, ketika tergelincir. Tergelincir dari atas. Tergelincir itu terpeleset, Pak Ustadz. Mana pula matahari terpeleset? Tergelincir dia. Bayang-bayang kita kalau masih tergelincir bayang-bayang tuh, udah nampak ke kiri atau ke kanan. Namanya zawal. Tergelincir matahari. Sajak pula. Sada, dua, tolu. Siji, loro, telu. Inilah waktu yang terlarang. Yang dimaksud terlarang di situ, misalnya ada orang mati. Janganlah mati, Pak Ustadz, meninggal. Ada orang meninggal jam 4. Lalu kemudian karena meninggal jam 4 kan tak mungkin besok dikebumikan. Hari itu juga dimandikan segala macam, mau dikuburkan. Boleh tak sholat jenazah petang tuh? Boleh. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid jam 5 sore, masuk ke Masjid Agung An-Nur jam 5. Kita tahiyatul masjid atau langsung duduk? Tahiyatul masjid. Tapi katanya waktu sore tak boleh. Yang tak boleh itu sholat tak ada sebab. Kalau sebabnya ada boleh. Kenapa kau tahiyatul masjid? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya masuk masjid. Kenapa kau sholat setelah asar? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya ada orang mati. Yang tak boleh itu sholat tanpa sebab, sholat sunat mutlak. Tak boleh. Karena ini waktu terlarang. Waktu ini dulu dipakai orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Bangun. Saya sebetulnya tak mau membahas sholat subuh jam ini. Saya nanti takutnya ini dijadikan orang dalil boleh sholat subuh terlambat. Andai terlambat. Andai kan tak mungkin tiap hari kan. Andai terlambat, maka dia sholat qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ayat pertamanya kuliah. Ayat keduanya kulhu. Habis qobliyah iqamat. Habis iqamat baru sholat subuh. Ayatnya Pak Ustadz, terserahlah, masa ku ajarkan juga lagi. Dalilnya Pak Ustadz, Nabi pernah sama sahabat musafir. Terbangunnya sahabat ketika matahari sudah di atas. Terkejut. Saking kan letihnya, naik kuda, jihad, tertidur di gurun pasir. Terbangun matahari sudah terbit. Bangun, wudu, mereka qobliyah dulu. Habis qobliyah, iqamat, baru sholat subuh. Kalau saya sambung duha Pak Ustadz, hidayati. Ustadz, bolehkah memutus sholat jika orang tua sedang memanggil? Kalau sholat sunat ya Nur, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, coba kau caskan dulu HP mama. Apa nyawa ini?
Pikir tadi entah apa kali. Kalau sholat sunat boleh Bu Nur, tapi kalau sholat wajib tak boleh. Kalau sampai tak menyaut waktu sholat sunat, Nur katanya, Nur katanya, tak, matilah kau Nur katanya. Bisa mati. Bisa kita mati. Dalilnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Juraij, dipanggil sama emaknya, Juraij, diam dia. Juraij, diam dia. Karena dia sedang ibadah waktu itu. Juraij, diam dia. Didoakan emaknya, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan si Juraij sebelum matanya melihat PSK. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat PSK. Terkabul. Tak lama sesudah itu, langsung ada maaf perempuan hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Juraij. Tangkap Juraij. Oh, ini kerja kau Juraij. Ya, selama ini pura-pura ibadah. Nih hamil tukang gembala kambing gara-gara. Hancurkan orang rumah ibadah Juraij. Hampir dibunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu. Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, koboi. Siapa bapakmu? Pengembala kambing. Koboi pengembala kambing. Dicium mereka kaki Juraij, dibangunkan mereka tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, tak perlu, cukup balikkan macam tempat dulu. Ini hanya cara Allah ingin menunjukkan bahwa doa seorang ibu makbul. Jangan lawan orang tua. Sampai sebegitu hebatnya. Ibu Salma, Ustadz, betulkah wudhu, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu nih batal nih Syafi'i. Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Dia kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa. Kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya, pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi, ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa. Tapi kata dia, lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat, maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat, sekedar sentuh, ya tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatul condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal, kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad, saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar, datang setan.
Kau bersyahwat, aku sudah wudhu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian, tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis tuh Pak Ustadz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis, bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar? Sehat? Mau sholat? Ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal. Kan dia wudhu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustadz. Nah, berarti kau maliki. Jangan cara wudhunya Syafi'i pas membatalkannya ke maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatat duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu. Mazhab maliki. Nggak bisa. Cara wudhunya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wudhunya maliki. Nah, baru membatalkannya maliki. Terakhir Pak Dedi Gumulia. Ustadz, kalau saya sholat di rumah, orang tua saya non muslim, di mana di rumah itu ada patung sembahannya, bagaimana hukumnya? Pertama saya doakan mudah-mudahan Pak Dedi istiqomah. Kami ini Pak Dedi, emak kami muslimah, ayah kami Islam, tinggal di negeri muslim, sekolah pesantren, ujian kami tak banyak. Tapi ujian Pak Dedi ini luar biasa. Seperti zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi yang bisa tetap istiqomah padahal dilahirkan dari keluarga non-muslim. Bapak masih tinggal di rumah non-muslim atau datang ke rumah orang tua non-muslim. Pertama, istiqomah. Yang kedua, jangan lawan orang tua. Tetap sambung silaturahim, tetap kasih dia hadiah, tetap berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Kemudian tentang masalah sholat di rumah itu, selama tak ada najis di situ, bersih, kunci pintu, sholat di situ. Adapun di rumah itu ada patung segala macam, ma'fu anhu, termaafkan, karena dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul ma'zurat. Kalau bapak masih serumah, apa boleh buat sebelum sholat, kunci, yakinkan rapat semua segala macam. Ya nanti terjadi fitnah. Tapi kalau misalnya berpisah rumah sama orang tua, tetap kunjungi dia, silaturahim. Pas sedang ngobrol-ngobrol, masuk waktu sholat. Nah, masuk ke kamar yang tak ada. Kalau ada patung atau gambar apa sih, tutup pakai kain. Sholat. Begitu Pak Dedi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Keluarga Pak Dedi diberikan Allah hidayah. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah keluarga kami, sahabat kami, orang tua kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain hidayah karena kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab sampainya hidayah itu ya Allah. Allahumma jama'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى
الجحيم